Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Ardianti bersama dengan rekan saya, Putri Intan Febrianti, akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang tindak pidana. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian tentang tindak pidana, yang kedua tentang unsur-unsur tindak pidana, yang ketiga tentang rumusan tindak pidana, yang keempat tentang jenis-jenis tindak pidana, yang kelima tentang waktu dan tempat tindak pidana, yang keenam adalah kemampuan bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah tentang delik aduan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, bar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sedangkan istilah lain dari bahasa Belanda juga dikenal dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin delictum, dan bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Di Indonesia sendiri, dalam mengatakan tentang tindak pidana lebih populer dengan kata delik. Dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas atau kriminal polisi, yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Menurut Moljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan di mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pidana. Ada pendapat beberapa ahli terkait unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama yaitu menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Unsur-unsur tindak pidana adalah subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Dan yang kelima adalah waktu, tempat, dan keadaan. Selanjutnya menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif itu meliputi yang pertama yaitu perbuatan manusia. Terkadang perbuatan dapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil, di mana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatan seperti yang terdapat pada pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP. Sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman dan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut. Delik seperti itu disebut dengan delik material yang terdapat pada pasal 338 KUHP. Yang kedua yaitu akibat perbuatan manusia. Akibat dari terdiri atas merusaknya atau membahayakannya kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Yang ketiga yaitu sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya pada pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHPS. Selanjutnya yaitu rumusan tindak pidana. Di dalam buku 2 dan buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan delik yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana. Ada 6
jenis-jenis tindak pidana, yaitu yang pertama delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jenis yang kedua yaitu delik material. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Misalnya pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap seperti delik adalah matinya seorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Yang ketiga yaitu delik dolus. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya pembunuhan, pasal 338 KUHP. Yang selanjutnya yaitu delik culpa. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja karena kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang, misalnya pada pasal 389 KUHP. Selanjutnya yaitu delik aduan. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan, belum merupakan delik. Kemudian yang terakhir yaitu delik politik. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri Intan Febrianti. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat tindak pidana. Yang pertama yaitu tempus delicti. Tempus delicti merupakan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Suatu tempus delicti menjadi penting karena berhubungan dengan pasal 1 KUHP untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkut paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum. Yang kedua yaitu pasal 44 KUHP untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Yang ketiga, pasal 45 KUHP untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan. Yang keempat, pasal 79 KUHP dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi. Yang kedua adalah locus delicti. Locus delicti, locus yang berarti lokasi atau tempat. Secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Dalam konteks Indonesia, locus delicti sangat menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan pasal 2-9 KUHP. Di sisi lain, arti dari locus delicti adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif. Ada beberapa teori yang dapat menentukan locus delicti, yaitu yang pertama, teori perbuatan material. Menurut ajaran ini, yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Yang kedua yaitu teori bekerjanya alat yang digunakan. Teori ini dikenal juga dengan nama Deller-Van Het instrument atau teori instrumental. Menurut teori ini, yang harus menjadi atau dianggap sebagai locus delicti adalah tempat di mana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana. Yang ketiga yaitu teori akibat. Ajaran ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut ajaran ini, bahwa yang dianggap sebagai locus delicti adalah tempat di mana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul. Selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab.
Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan criminal responsibility. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana tersebut dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana tersebut beberapa syarat yang mempengaruhi sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku. Apakah pelaku tersebut mampu bertanggung jawab pidananya atau tidak? Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selanjutnya yaitu tentang delik aduan. Istilah delik aduan ditinjau dari kata pengaduan, berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang. Untuk delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita atau orang yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Yang pertama yaitu hak mengajukan aduan atau pengaduan. Pada pasal 1/7 KUHP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam pasal 137 KUHP dapat dibaca ketentuan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menuntut suatu perkara hasil penyidikan dari kepolisian. Apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUH Perdata. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan penuntut umum untuk menyampaikan suatu perkara tidak berlaku asas non bis in idem. Menurut pedoman pelaksanaan KUH Perdata tersebut, yang melakukan penyidikan dalam hal diketemukannya alasan baru tersebut ialah penyidik. Di dalam pasal 13 KUH Perdata dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang kedua yaitu hak menarik aduan atau pengaduan. Pasal 75 KUH Perdata berbunyi, orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Pasal 75 KUHP ini hanya bisa dilakukan untuk kejahatan yang bersifat deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Kalau tidak memenuhi syarat Pasal 75 KUHP, maka pencabutan pengaduan itu tidak bisa menghentikan perkara pidana.
Tetapi Mahkamah Agung memperbolehkan pencabutan pengaduan yang tak memenuhi syarat itu melalui putusan nomor 1600 K/PID/2009. Dalam putusan tersebut, MA berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu 3 bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, MA menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan bebas perkara, dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan ini dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.